Gila cantik. Gila cantik. Gila cantik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Semeton Cegah Narkoba dimanapun Anda berada. Dan juga selamat pagi juga buat teman-teman Semeton Cegah Narkoba yang ada di studio. Apa kabar nih semuanya? Baik, kembali lagi di Beken Berita Kekinian BNN Provinsi Nusa Tenggara Barat. Tentunya pada hari ini Selasa 24 September 2024, Beken kembali hadir menemani Semeton Cegah Narkoba semuanya yang ada di rumah. Baik, kali ini aku ada 7 berita. Baik, langsung saja kita ke berita yang pertama. Gagalkan upaya penyelundupan sabu dari Thailand. Kolaborasi Badan Narkotika Nasional bersama Polri serta Bea dan Cukai dalam upaya pemberantasan narkotika kembali membuahkan hasil. Sebanyak 29.251,54 gram atau 29,25 kilogram narkotika jenis sabu asal Thailand berhasil disita oleh tim gabungan dari 6 orang tersangka di sekitaran perairan Kuala Idireo, Kabupaten Aceh Timur pada minggu lalu. Nah, penggelapan upaya penyelundupan sabu dari Thailand ke Indonesia melalui jalur perairan Aceh ini berawal dari informasi masyarakat yang dimana menyebutkan akan adanya pengiriman narkotika yang dilakukan oleh jejaring Malaysia Indonesia. Nah, atas informasi tersebut, BNN melakukan penyidikan dan berhasil mendeteksi sebuah kapal Oskadon di perairan Aceh yang dimana diduga membawa narkotika jenis sabu. Dari hasil pendeteksian, BNN kemudian kembali bersama Polda Aceh serta Bea dan Cukai melakukan pemantauan terhadap kapal Oskadon tersebut yang saat itu tengah dalam kondisi mogok dan berjarak sekitar 20 mil dari pantai Kuala Idi Aceh. Tim gabungan mengamankan 3 orang anak buah kapal yang dimana masing-masing berinisial JP alias PU, SA alias BA, dan AL serta menyita 50 bungkus narkotika jenis sabu yang dimana dikemas di dalam 3 karung warna putih setelah sebelumnya dibuang oleh tersangka yang dimana ditemukan dalam keadaan basah tiap bungkusnya. Nah, setelah dilakukan penimbangan, total berat narkotika jenis sabu yang disita adalah sebanyak 29.251,54 gram. Yang dimana para tersangka mengaku mendapatkan narkotika jenis sabu dari seseorang yang berbahasa Thailand di sekitar perairan Pulau Adang, Thailand. Dan tentunya di sini juga berdasarkan pengembangan yang dilakukan di hari yang sama juga, tim gabungan berhasil mengamankan 3 orang tersangka lainnya yang dimana di 2 lokasi berbeda. Nah, tersangka PH alias PU yang diketahui merupakan koordinator kapal diamankan di Pelabuhan Perikanan Idi Blangguk, Gelumpung, Aceh Timur. Sedangkan MK dan MN alias NA diamankan di sebuah tambak yang berada di kawasan Gempong, Kota Lawa Idi, Aceh Timur. Nah, yang dimana para tersangka ini dijerat dengan pasal 114 ayat 2 JO, pasal 132 ayat 1, sub pasal 112 ayat 2, JO pasal 132 ayat 1, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman maksimal hukuman mati atau penjara seumur hidup. Jadi untuk Semeton Cegah Narkoba yang ada di rumah, ternyata penyelundupan narkoba tidak hanya dari udara maupun dari darat saja, tetapi melalui jalur laut juga ya Semeton Cegah Narkoba. Dan tentunya melalui lintas batas negara sekarang sangat mudah diakses. Jadi untuk Semeton Cegah Narkoba di rumah harus tetap waspada dan berhati-hati. Kita lanjut ke berita yang kedua. BNN gelar uji sertifikasi bagi konselor adiksi. Badan Narkotika Nasional melalui Direktorat Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah, Deputi Bidang Rehabilitasi menggelar uji sertifikasi konselor adiksi di Hotel Swiss nih, Kalibata, Jakarta Selatan. Nah, uji sertifikasi konselor
adiksi ini dibagi menjadi 5 gelombang dengan total peserta sebanyak 125 orang. Wow, banyak banget ya. Nah, pada gelombang pertama ini uji sertifikasi diikuti oleh 25 orang konselor adiksi selama 3 hari yang dimana dimulai pada tanggal 17 sampai 19 September 2024. Direktur Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah Deputi Bidang Rehabilitasi Dr. Bina Ampera Bukit, MKes, yang dimana mengatakan bahwa uji sertifikasi ini dilakukan guna menjamin mutu pelayanan rehabilitasi melalui petugas yang kompeten dan tentunya profesional. Sebagai informasi juga, uji sertifikasi ini bagi petugas konselor adiksi ini sebelumnya digagas oleh mendiang Dr. Randa Riza Sarasvita, MSI PhD, dan telah dipaparkan pada pertemuan bilateral di Vienne, Austria. Nah, uji sertifikasi inilah yang nantinya menjadi keunggulan dari petugas layanan rehabilitasi narkotika di Indonesia. Nah, oleh karena itu, lebih lanjut BNN akan secara rutin menyelenggarakan uji sertifikasi kepada para petugas konselor adiksi yang dimana program ini juga telah menjadi target bagi Deputi Bidang Rehabilitasi. Dan tentunya diharapkan dengan diselenggarakannya uji sertifikasi ini, seluruh peserta dapat lulus dengan nilai terbaik sebagai upaya pemenuhan kompetensi dalam memberikan layanan rehabilitasi bagi penyalahgunaan narkotika di seluruh wilayah Indonesia. Next, kita lanjut ke berita yang ketiga. Tinjau bangunan ex-RSU Janto untuk tempat rehabilitasi penyalahgunaan narkotika di wilayah Aceh. Kepala BNN RI tinjau bangunan ex-RSU Janto untuk tempat rehabilitasi penyalahgunaan narkotika di wilayah Aceh. Dalam kunjungan kerjanya di Provinsi Aceh, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Martinus Hukom SIK MSI mengunjungi ex-Balai Rehabilitasi Nafza yang berada di RS Umum Kota Janto, Kota Aceh Besar pada Rabu minggu lalu. Nah, kunjungan lapangan ini dilakukan dalam rencana pembangunan balai rehabilitasi bagi pecandu atau korban penyalahgunaan narkoba nih di wilayah Aceh yang akan dihibahkan oleh pemerintah Kabupaten Aceh kepada BNN. Wow, luar biasa. Nah, tentunya pada kesempatan tersebut Kepala BNN RI didampingi sejumlah pejabat tinggi media dan pejabat tinggi pertama bersama asisten 2 bidang perekonomian dan pembangunan Sekda Kabupaten Aceh Besar yang mewakili PJ Bupati serta anggota Komisi 3 DPR RI Muhammad Nasir Jamil berkeliling melihat kondisi bangunan eks rumah sakit tersebut. Nah, atas rencana pembangunan balai rehabilitasi di wilayah Aceh, Kepala BNN RI menyampaikan apresiasinya kepada pemerintah Kabupaten Aceh Besar yang memiliki perhatian khusus dan kepedulian terhadap para pecandu atau korban penyalahgunaan narkoba. Nah, dikatakan juga oleh Kepala BNN RI bahwa saat ini angka prevalensi penyalahgunaan narkotika di Provinsi Aceh menyentuh angka kurang lebih 70.000 jiwa. Nah, angka ini sangat besar, tentunya menurutnya harus menjadi fokus untuk diselamatkan. Untuk itu, Kepala BNN RI berharap BNN dan pemerintah Kabupaten Aceh Besar bisa berkolaborasi dan berelaborasi untuk membantu pemulihan para korban penyalahgunaan narkotika. Sementara itu, terkait lokasi rencana pembangunan balai rehabilitasi di Aceh, Kepala BNN RI mengatakan bahwa ini adalah tempat yang sangat baik, berada di bawah kaki Gunung Jalin Janto dan kaki Gunung Selawah, yang dimana tempatnya sangat asri dan sejuk, dapat memenuhi berbagai aspek yang dibutuhkan untuk pemulihan korban penyalahgunaan narkotika. Asisten 2 Sekda Aceh Besar dalam kesempatan tersebut juga mengatakan bahwa pihaknya sangat mengharapkan nih dukungan dari Kepala BNN RI atas segala upaya yang dilakukan pemerintah Kabupaten Aceh Besar untuk menyelamatkan masyarakat, khususnya generasi muda dari ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Nah, itu tadi berita yang ketiga. Selanjutnya kita ke berita yang keempat. Sinergi BNN dan Setjen DPR RI ciptakan lingkungan bersih narkoba.
Nah, guna mencegah terjadinya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI, Badan Narkotika Nasional melalui Direktorat Peran Serta Masyarakat Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat melakukan deteksi dini melalui tes urin kepada aparatur sipil negara dan tenaga sistem pendukung di Gedung Nusantara DPR RI Jakarta pada Selasa minggu lalu, yang dimana diikuti oleh 2.587 orang. Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Sekretariat Jenderal DPR RI serta Deputi Pemberdayaan Masyarakat BNN RI dan Direktur Peran Serta Masyarakat BNN. Yang dimana dalam sambutannya, Sekretariat Jenderal DPR RI mengatakan bahwa penanganan masalah narkotika memerlukan kolaborasi dan sinergi dengan berbagai pihak. Kerjasama yang baik antar lembaga maupun instansi diyakininya sebagai langkah efektif nih dalam menggencarkan upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika atau P4GN nih, guna menanggulangi permasalahan narkotika secara terpadu dan terintegrasi. Nah, permasalahan narkotika adalah hal yang kompleks sehingga membutuhkan penanganan yang menyeluruh dari hulu hingga ke hilir. Menyadari hal tersebut, Sekretariat Jenderal DPR RI berkomitmen untuk turut berperan aktif dalam mengimplementasikan program P4GN. Deputi Pemberdayaan Masyarakat BNN RI turut mengapresiasi kegiatan sosialisasi bahaya narkotika serta deteksi dini melalui tes urin yang diinisiasi oleh Sekretariat Jenderal DPR RI tersebut. BNN senantiasa mendukung seluruh upaya yang dilakukan para stakeholder tentunya untuk mewujudkan lingkungan yang bersih dari narkoba. Next, kita lanjut ke berita yang kelima. Gagalkan peredaran 15 kg sabu dan 10.345 butir ekstasi, BNN selamatkan lebih dari 40.000 jiwa. Nah, setelah sebelumnya merilis upaya penyelundupan narkotika yang dilakukan oleh jaringan Sindikat Narkotika Nasional Thailand, Malaysia, Indonesia melalui wilayah perairan Aceh, BNN kembali mengungkap kasus peredaran gelap narkotika asal Malaysia yang diselundupkan ke Indonesia melalui Aceh akan diedarkan di wilayah Sumatera Utara dan Palembang. Nah, pengungkapan kasus ini berawal dari informasi masyarakat yang kemudian diolah dengan proses analisa hingga akhirnya pada Kamis minggu lalu sekira pukul 7 waktu Indonesia Barat, tim BNN berhasil mengamankan seorang pria berinisial AI ketika melintas menggunakan kendaraannya di Jalan Raya Medan, Banda Aceh, Pangkalan Berandan, Kecamatan Seilapan, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Nah, tersangka AI terdapat membawa 15.1,6 gram atau 15 kg narkotika jenis sabu yang dikemas menjadi 15 bungkus teh Cina dan disimpan dalam sebuah karung bertuliskan pupuk SP26 serta disembunyikan di dalam sebuah tas yang ia bawa menggunakan kendaraannya. Nah, berdasarkan pengakuan AI, tim BNN memperoleh keterangan bahwa narkotika jenis sabu tersebut ia ambil nih di lorong tepi Jalan Prof. Ahmad Majid Ibrahim, Kota Langsa, Aceh dari seseorang berinisial LAH. Nah, pada hari yang sama, tim BNN kemudian melakukan pengejaran dan tentunya berhasil mengamankan LAH di sawah belakang rumah yang beralamat di Dusun Setia Bakti, Desa Lokbani, Kecamatan Langsa Barat, Kota Langsa, Aceh. Dari penggeledahan yang dilakukan di rumah milik LAH tersebut, tim BNN menemukan 2 bungkus kemasan teh Cina yang di dalamnya terdapat 10.345 butir narkotika jenis ekstasi dengan berat neto 3.021,8 gram. Nah, bungkusan teh Cina tersebut berisi ekstasi tersebut disimpanlah dalam sebuah karung bertuliskan cap Melati 2 yang disembunyikannya di dalam sebuah mesin cuci. Dalam pemeriksaan yang dilakukannya, tersangkalah memberikan keterangan bahwa ekstasi yang ia simpan di rumahnya tersebut dipesan oleh seseorang berinisial FA. Kemudian pada hari Sabtu sekitar pukul 8 WIB,
tim BNN berhasil mengamankan FA di sebuah ruko yang berada di Dusun Rukun, Kelurahan Belang, Kecamatan Langsa, Kota Aceh. Nah, atas pengungkapan kasus tindak pidana narkotika ini, tim BNN mengamankan 3 orang tersangka yaitu AI, Lah, dan FA dengan barang bukti narkotika sebanyak 15.001,6 gram sabu dan 10.345 butir ekstasi. Nah, para tersangka tentunya dijerat dengan pasal 114 ayat 2 JO, pasal 112 ayat 2 JO, pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman maksimal hukuman mati atau penjara seumur hidup. Jadi untuk semua cegah narkoba semuanya yang ada di rumah, untuk tetap waspada dan jangan sekali-kali menggunakan yang namanya narkotika. Next, kita lanjut ke berita yang ke-6. Polda NTB ringkus bule AS terlibat peredaran narkoba. Direktorat Reskrim Narkoba Polda NTB kembali menunjukkan keseriusannya dan memberantas peredaran narkotika di wilayah Nusa Tenggara Barat. Sepanjang bulan Agustus 2024, pihak kepolisian berhasil mengungkap 7 kasus besar peredaran narkoba dengan total 11 tersangka. Salah satu kasus yang menarik perhatian yakni melibatkan seorang warga negara asing asal Amerika Serikat. Direktur Res Narkoba Polda NTB, Kombes Pol Dedi Supriyadi, mengungkapkan jika dari pengungkapan tersebut, polisi berhasil menyita barang bukti narkotika berupa sabu seberat 5,1 kg, ganja 60,43 gram, serta ekstasi dan obat-obatan terlarang lainnya. Nah, yang dimana salah satu kasus yang menjadi sorotan publik adalah penangkapan seorang perempuan warga negara Amerika Serikat berinisial SRB 51 tahun. Ia ditangkap di Subdit 2 Ditres Narkoba Polda NTB bekerja sama dengan Bea Cukai Mataram pada 10 Agustus 2024 sekitar pukul 1 WITA di Villa Star Desa Manglung, Lombok Tengah. Nah, barang bukti yang disita berupa 709 butir obat-obatan terlarang yang tergolong dalam kategori narkotika golongan 1, diantaranya 599 butir Crispordol serta 110 butir obat merek Tepentadol. Nah, itu tadi barang-barang bukti dari tersangka yang berinisial SRB. Nah, yang dimana juga di sini tersangka dikenai pasal 114 ayat 2 dan pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Nah, selain itu juga ada kasus bule Amerika tersebut di Tres Narkoba Polda NTB juga berhasil mengungkap beberapa kasus besar lain nih. Salah satunya adalah penangkapan terhadap inisial H, 37 tahun. Nah, kemudian ada juga penangkapan 2 tersangka lainnya berinisial AC 33 tahun dan AZY 23 tahun warga Kabupaten Lombok Timur yang kedapatan menyimpan 81,50 gram sabu. Baik, itu tadi berita yang ke-6. Selanjutnya kita beralih ke berita yang terakhir, yaitu berita yang ke-7. Sejumlah BB hasil ungkap kasus narkotika periode Juli-Agustus Polda NTB dimusnahkan. Acara pemusnahan tersebut yang dimana menjadi rangkaian kegiatan dalam konferensi pers hasil ungkap kasus narkotika yang dilakukan di Res Narkoba Polda NTB melalui kegiatan rutin yang ditingkatkan selama bulan Agustus 2024. Nah, kegiatan ini berlangsung di Tribun Bahradaksa Polda NTB. Hadir dan menyaksikan pemusnahan tersebut Kabid Humas Polda NTB, Direktur Res Narkoba Polda NTB, Ketua PT NTB, Kejati NTB, Kasih Intel Korsem, Kepala Bea Cukai Mataram, Kepala BBPOM Mataram, Kepala BNN NTB, para kuasa hukum tersangka dan tersangka. Nah, barang bukti narkotika yang dimusnahkan tersebut merupakan barang bukti yang telah mendapat penetapan, penyitaan, dan pengadilan negeri setempat. Barang bukti yang akan dimusnahkan merupakan barang bukti hasil ungkap di Tres Narkoba Polda NTB selama periode Juli hingga Agustus 2024.
sabu sebanyak 5.756 gram, ganja sebanyak 149 gram, narkotika golongan 1 jenis Crispordol sebanyak 599 butir, serta obat-obatan tertentu jenis Tepentadol sebanyak 110 butir. Dari jumlah barang-barang bukti hasil ungkap itu disisihkan untuk kebutuhan laboratorium dan persidangan, maka itu yang akan dimusnahkan. Nah, pemusnahan barang bukti berupa narkotika tersebut dengan cara membakar menggunakan mesin milik BBPOM Mataram. Nah, acara pemusnahan disaksikan para tersangka dan kuasa hukum tersangka serta dilengkapi dengan penandatanganan berita acara pemusnahan oleh seluruh undangan yang hadir. Baik, itu tadi berita beken kali ini. Tapi untuk Semeton Cegah Narkoba yang ada di rumah, apabila ada yang terindikasi dengan narkoba, maka Semeton Cegah Narkoba bisa langsung datang ke BNN untuk melakukan rehabilitasi. Dan tentunya di sini rehabilitasinya secara gratis, dan yang terpenting yaitu identitas sangat dirahasiakan. Dan juga untuk Semeton Cegah Narkoba yang ada di rumah yang ingin mengetahui nih informasi terupdate seputar BNN Provinsi NTB, jangan lupa untuk follow Instagram, kemudian YouTube, TikTok, Facebook, Twitter @info_bnn Provinsi NTB. Baik, berita terakhir tadi menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Aku Vila pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.